Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 48. Surat Al-Baqarah ayat 48. Kita bahas tajwidnya dulu. Wattaqu mantabi'i wawu. Nah, setelah huruf wawu sebelum ta itu ada hamzah wasol. Ada hamzah wasol. Nah, karena sebelum hamzah wasol itu ada wawu, maka hamzah wasolnya diabaikan saja. Jadi wattaqu. Tapi kalau seandainya nggak ada huruf wawu, hamzah wasalnya diaktifkan ya. Jadi ittaqu. Wattaqu mantabi wawu yau mad lain atau haraf lain. Cuman tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf. Mal idgham bila guna. Jadi alifnya diabaikan saja itu Pak. Langsung diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke huruf lam tanpa mendengung, bila guna tanpa mendengung. Yaumal la matabi alif taj qalqalah sugra zi matabi'iyya nafsun idhar khalqi. Ada domatain ketemu dengan ain, itu dibacanya idhar. Idhar itu jelas, khalqi itu ditenggorokan. Tahan dua ketukan biar terdengar jelas. Nafsun an idgham biguna. Nun mati ketemu dengan nun, jadi membacanya itu diidghamkan. Nun yang pertama dimasukkan ke nun yang kedua dengan mendengung. An nafsing ikhfa hakiki ya, atau ikhfa abadnya. Kasratain ketemu dengan sa, dan bedakan huruf sin dengan sa itu. Nafsing syai, syai madlain. Kalau seandainya nggak kuat gitu, lalu mau berhenti di situ, A-nya dibaca mad iwan, syai'a, panjang dua ketukan. Walaupun sebetulnya tidak ada tanda berhenti, karena memang bagusnya itu kalau kuat nggak berhenti di situ. Jadi kalau seandainya nggak berhenti, syai'au idgham biguna. Kalau berhenti syai'a
wala matobi alif yuk qalqalah sugro, huruf qaf mati di tengah-tengah kata. Balu minha nun mati ketemu dengan ha itu idhar, tapi karena dalam satu kata itu nunnya dibaca sepintas saja, jadi dibaca idhar tapi sepintas saja minha, jadi enggak minha, enggak begitu minha. Ha mad bi alif syafa mad badal atau idgham biguna, domatain ketemu wawu, jadi dimasukkan ke wawu dengan mendengung. Atau wala mad bi alif yu hamzah glato, huruf hamzah mati di tengah-tengah kata, jadi hamzahnya dihentakkan bukan dibaca panjang. Jadi jangan yu, enggak begitu yu. Nah, penulisan huruf hamzah itu tergantung huruf sebelumnya itu, Pak. Kalau huruf sebelumnya domah gitu, biasanya penulisannya di atas wawu. Nah, ini kan sebelum hamzah itu ada ya yang didomah, maka menulis hamzahnya itu di atas wawu. Kalau sebelumnya kasroh biasanya di atas iya gitu. Kalau sebelumnya fathah biasanya di atas alif. Nah, itu cara menulis hamzah itu begitu. Jadi terkadang hamzah itu kalau diibaratkan seperti benalu gitu ya, nempel pada apa aja gitu. Bisa menempel pada alif, bisa menempel pada wawu, bisa menempel pada ya kalau menulis hamzah itu. Minha idhar khalqi tapi sepintas saja. Ha mad bi alif ad qalqalah sugro, huruf dal mati di tengah-tengah kata. Lu idgham biguna wala mad bi alif hum idhar sapawi. Jadi ada idhar khalqi, ada idhar sapawi. Yang membedakannya biasanya kalau khalqi, idhar khalqi didahului oleh nun mati atau tanwin. Kalau idhar sapawi didahului oleh mim mati. Yung sorun, yungnya ihfa tapi ihfa akrob aja, dibaca samar tapi sepintas. Yung sorun mad adil lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, khitab atau perkataan Al-Baqarah ayat 48 ini masih ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Jadi Allah mendidik kita, umat Islam, yaitu melalui perkataan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Atau kita harus bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dari perkataan Allah ketika Allah itu berkata kepada orang-orang Bani Israel. Karena apa yang Allah katakan kepada orang-orang Bani Israel itu bukan hanya berlaku khusus untuk mereka, tetapi seringkali bahkan hampir keseluruhan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Hanya beberapa hal saja, Pak, perkataan Allah yang berlaku untuk Bani Israel tetapi tidak berlaku untuk kita. Umpamanya ini saya berikan contoh nih, nanti di ayat berikutnya itu ada ayat ini nih, yang
ayat 54 tuh. Ayat 54 itu kan wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nah di situ ada kata-kata faqtulu anfusakum. Itu sebuah jalan pertaubatan yang pernah diberlakukan zaman dulu, Pak. Yaitu orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah itu diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri gitu. Dulu perintah itu kan sekarang tidak berlaku. Jadi orang yang suka datang ke dukun gitu nggak disuruh membunuh diri, Pak. Tapi harus menjadi catatan itu sebuah dosa besar gitu. Orang yang suka minta-minta, orang yang menggunakan jimat-jimat itu kalau di zaman Nabi Musa perintah taubatnya itu disuruh membunuh dirinya sendiri gitu. Dan itu menunjukkan dosa besar gitu. Dan ini merupakan rahmat Allah, tidak diberlakukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Cuman tentu itu sebuah larangan yang sangat keras, Pak, mensekutukan Allah itu. Nah, di ayat 48 ini Allah berfirman, wattaqu, dan takutlah kalian. Kalian di sini adalah orang-orang Bani Israel, ya Pak ya. Jadi awalnya Allah tujukan kepada orang Bani Israel, takutlah kalian wahai orang-orang Bani Israel. Yang tentu saja sekali lagi berlaku juga untuk kita, takutlah kalian wahai umat Islam. Bertakwalah kalian. Jadi kan pernah kita sampaikan dulu bahwa yang disebut dengan takwa itu diambil dari kata wako yaki wikoya gitu. Atau bisa juga diartikan takwa itu adalah orang yang hati-hati, orang yang senantiasa hati-hati dalam berbagai hal, dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bersikap, dalam mengambil tindakan. Apa yang harus ditakuti itu? Nah di ayat ini yauman, akan satu hari. Yang dimaksud dengan hari di sini adalah hari kiamat. Dan dalam Al-Quran itu ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, itu selalu menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jadi enggak ayam, enggak dengan menggunakan kata ayam, tapi yaum. Para ulama mengatakan bahwa hari kiamat itu merupakan satu kesatuan, Pak. Jadi dari awal sampai akhir, dari A sampai Z itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan yang sangat panjang sekali itu. Tiada batasnya, tiada ujungnya. Berbeda dengan dunia, bahkan banyak macam-macam hari di dunia. Nah, tetapi semuanya kan ada batasnya. Ada batas hari Senin, ada batas hari Selasa, ada batas bulan A, bulan B, tahun A, tahun B. Tapi itu kan hanya sebentar saja, Pak. Makanya kan Nabi menggambarkan bahwa perbandingan antara umur dunia dengan umur akhirat itu bagaikan orang yang mencelupkan jarum ya, di atas atau di tengah-tengah samudra. Kemudian diangkatlah jarum itu. Berapa tetes air yang menempel pada jarum itu? Tetesan air yang menempel pada jarum itu adalah umur dunia. Sementara air lautan yang begitu banyak itulah diibaratkan panjangnya umur akhirat. Jadi yaum itu dalam Al-Quran kalau bicara tentang
akhirat atau hari kiamat itu selalu menggunakan bentuk tunggal. Jadi takutlah kalian akan satu hari yang dimaksud dengan itu adalah hari kiamat. La tajzi, nah ini penjelasan nih, keterangan tentang hari kiamat salah satunya Pak. La tajzi, al jaza itu sebetulnya artinya balasan itu Pak. Bisa balasan, bisa juga membela Pak, pembelaan atau ini pertolongan itu. Tergantung redaksinya nanti. La tajzi, ya tidak akan bisa membela nafsun seseorang an dari nafsin ya orang yang lain syai'a sedikit pun. Jadi hari kiamat itu adalah suatu hari di mana seseorang tidak bisa membela yang lain. Seseorang tidak bisa dibela oleh orang yang lain. Seorang ayah tidak bisa membela anaknya. Seorang istri tidak bisa juga membela suaminya. Seorang suami tidak bisa membela istrinya. Komo lamun jeung tetangga mah gitu Pak. Jadi keluarga saja itu tidak bisa saling membela. Yauma la yanfa'u malun wala banun, nah itu, illa man atallaha biqalbin salim. Surat apa itu Pak? Pada suatu hari di mana tidak ada manfaatnya sedikit pun, malun baik harta, wala banun ataupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang muslimnya, dengan hati yang selamat. Bahkan dalam surat yang lain itu kan yauma yafirul mar'u min akhihi, surat Abasa itu Pak ya. Yauma menggunakan yaum tuh Pak, enggak ayam tuh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, hari di mana seorang anak itu melarikan diri dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan hari di mana seorang suami melarikan diri dari istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi jangankan mengurusi urusan anak, urusan istri, mengurusi urusan sendiri saja sudah tidak ini Pak. Saking takutnya itu. Jadi kalau hari ini kan ketika terjadi umpamanya gempa, kemudian orang masih sempat mengurusi anak, mengurusi istri, mengurusi sertifikat, sertifikat tinggalin di rumah gitu. Itu pertanda bahwa belum begitu menakutkan itu Pak. Karena kalau sudah betul-betul menakutkan, mual tidak akan ingat apa-apa, tidak akan berpikir sesuatu yang lain kecuali menyelamatkan dirinya. Wala dan tidak, wa dan la tidak, yukbalu diterima, minha, nah hanya kembali kepada nafas, min nafsin, dari seorang pun syafaat Pak. Apa syafaat itu? As-syaf'u itu artinya kebalikan dari al-witru. Al-witru itu apa?
ganjil. Salat witir itu salat ganjil. Kebalikan ganjil itu adalah as-saf'u, genap. Kenapa syafaat itu disebut genap? Karena ketika orang itu meminta syafaat atau mencari syafaat, dia itu kan mencari orang lain yang bisa menolong dirinya gitu. Sehingga dia tidak sendiri lagi, tetapi menjadi genap dengan orang yang akan menolongnya gitu. Ketika kita umat Islam, saya katakan umat Islam, meminta syafaat kelak di yaumul akhir kepada Rasulullah, itu kita menggenapkan diri kita dengan Rasulullah. Ketika kita sendiri itu ganjil, tetapi ketika kita ditolong oleh Rasulullah itu menjadi genap. Itulah yang disebut dengan syafaat. Asal katanya seperti itu kan. Asal katanya itu. Jadi ketika kita itu meminta syafaat kelak di yaumul akhir kepada Rasulullah, saya katakan di yaumul akhir, Pak, bukan sekarang di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah itu bukan pemilik syafaat gitu. Rasulullah itu bukan pemilik syafaat. Pemilik syafaat itu Allah. Cuman Rasulullah diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Sehingga meminta syafaat itu bukan kepada Rasulullah, tapi kepada Allah. Kenapa? Yang namanya meminta, Pak, meminta syafaat. Syafaat itu kan sesuatu ini, Pak, yang sifatnya gaib. Meminta syafaat itu ibadah itu, Pak. Meminta syafaat itu ibadah. Dan ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak bisa kita ibadah kepada Nabi Muhammad itu. Kalau mau begini, ya Allah, berilah saya syafaat melalui Nabi Muhammad itu. Bukan ya Nabi Muhammad berilah saya syafaat, bukan begitu bahasanya. Kalau begitu kan kita menyembah Nabi Muhammad kalau begitu, Pak. Jadi ya Allah berilah saya syafaat melalui perantaraan Nabi Muhammad gitu. Nah itu yang perlu kita luruskan itu, Pak. Jadi dan tidak akan diterima dari seorang pun syafaat. Nah, seringkali nanti syafaat itu dimaknai pertolongan, Pak. Kenapa seringkali dimaknai pertolongan? Karena seseorang yang meminta kepada orang lain, kemudian dia menjadi genap, tidak sendirian lagi, yang dipinta itu kan biasanya pertolongan, Pak. Yang dipinta itu pertolongan, maka sering dimaknai syafaat itu pertolongan. Jadi tidak akan diterima seorang pun dari seorang pun pertolongan. Nah, makanya ini kalau bicara syafaat itu harus dikaitkan dengan beberapa hadis. Ini biar kita tidak terlalu mengentengkan, Pak. Tidak terlalu mengentengkan. Secara umum, Pak, secara umum nih, Rasulullah itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Secara umum, Pak, ya, itu diberi izin. Tetapi nanti izin Allah yang diberikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat itu kembali kepada pribadi masing-masing itu, Pak. Kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau orang yang bersangkutan itu mentauhidkan Allah, Pak, maka dia itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sesuai dengan izin Allah. Kayak beginilah, kayak begini.
Jangankan bicara syafaat, mana orang tua yang muslim dengan anaknya yang kafir, itu hak warisnya terputus nggak itu Pak? Terputus itu. Jadi seorang anak yang bukan muslim tidak mendapatkan waris dari orang tua yang muslim. Itu baru bicara waris itu Pak. Baru bicara sesuatu harta lah yang sifatnya remeh itu. Jadi gara-gara beda Pak, orang tuanya muslim, anaknya bukan, hak warisnya terputus itu. Terputus. Apalagi kalau bicara pertolongan kelak di yaumul akhir. Bapaknya rajin ibadah, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi anaknya sebaliknya. Itu tidak akan bisa seorang ayah itu menolong anaknya itu Pak. Tidak akan bisa. Seperti halnya Rasulullah tidak akan bisa menolong, memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena tidak ada ininya Pak. Tidak ada chemistry-nya gitu Pak. Tidak ada pemicu untuk menyambungkan antara Rasulullah dengan orang kafir. Jadi Rasulullah sekalipun diberikan izin untuk memberikan syafaat, tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya dalam hadis kan dikatakan begini, ya Rasulullah, man as'adun nas bisafaatika. Ada seorang sahabat yang bertanya itu, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu? Qala, Rasul menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Sehingga kalau orang itu betul-betul ikhlas Pak dalam mengikrarkan la ilaha illallah, itu akan memenuhi konsekuensinya. Jadi sebuah pertanda orang itu ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mewujudkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Apa konsekuensinya? Dia tidak akan menuhankan Tuhan yang lain selain Allah Pak. Tidak akan menuhankan jabatan. Contoh nih Pak, menuhankan jabatan itu, orang menggadaikan agamanya demi jabatannya, itu menuhankan jabatan Pak. Dia memposisikan jabatan lebih tinggi daripada ketundukannya kepada Allah. Nah, ketika ada orang itu menuhankan jabatan, maka dia itu tidak ikhlas Pak mengucapkan la ilaha illallahnya, sekalipun dalam semalam 1000 kali itu. Sekalipun 1000 kali dalam semalam. Jadi sekali lagi syafaat itu kembali kepada diri masing-masing. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, katakanlah nih Pak, syafaat itu ditebar oleh Rasulullah. Tapi orang yang mendapatkan syafaat itu kembali kepada dirinya masing-masing. Tadi kan illa man atallaha biqalbin salim. Nah itu Pak. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Wala, dan tidak pula yukhadu. Akhada itu bisa mengambil, bisa menerima, bisa juga menyiksa itu. Nanti ada beberapa kalimat akhada itu diartikan menyiksa. Kalau di sini biasanya yukhadu itu diterjemahkan menerima. Wala yukhadu, dan tidak akan diterima minha, dari seorang pun, adlun, keadilan, tebusan.
Jadi tidak akan diterima dari seorang pun tebusan. Kalau di dunia gitu ya, orang untuk mendapatkan keadilan bisa saja menggunakan tebusan gitu Pak. Umpamanya ada orang itu berbuat salah gitu, lalu dia tidak ingin mendapatkan hukuman, bisa saja menggunakan tebusan gitu. melalui suap menyuap. Nah di akhirat tidak bisa orang itu untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah itu menggunakan tebusan, tidak bisa. Baik ditebus dengan harta ataupun ditebus dengan keluarga gitu. Umpamanya seorang ayah saking sayangnya terhadap anak lalu berkata kepada Allah, ya Allah biarlah saya yang disiksa tapi lepaskanlah anak saya. Nggak bisa. Wala dan tidak pula hum mereka itu yungsorun, diberi pertolongan gitu. Nah, ini menggunakan bentuk fi'il mudhari ini. Artinya sampai kapanpun, kan fi'il mudhari itu kan berlanjut itu Pak. Adanya sebuah istimror, terus menerus, keberlangsungan. Jadi selamanya sampai kapanpun mereka itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 49, wa'id dan ingatlah. Jadi orang-orang Yahudi Pak, orang Yahudi Nasrani yang kala itu berada di Madinah dan tentunya di negara-negara yang lain, ketika ayat ini turun diminta oleh Allah untuk mengingat Pak, karena mereka melupakan. Termasuk kita pun diminta oleh Allah untuk mengingat, karena seringkali kita manusia itu melupakan sesuatu yang seharusnya diingat. Apa yang harus diingat itu? Najainakum, itu gabungan dari huruf nahnu, na-nya itu nahnu, jaina itu ini, jaina itu menyelamatkan, kum kalian, dinajainakum, ketika kami menyelamatkan kalian, min dari ali Fir'aun, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah kalian akan satu peristiwa besar gitu ya, yaitu ketika kami menyelamatkan kalian, nenek moyang kalian dahulu, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Itu kan kalau seandainya tidak diselamatkan oleh Allah, udah habis Pak, keturunan Bani Israel itu habis. Tapi Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan oleh Allah. Yasumunakum, mereka Fir'aun dan para pengikutnya itu menimpakan kepada kalian, yasumu itu menimpakan, su'a jelek, buruk, al-azab siksa, menimpakan kepada kalian itu siksa yang sangat jelek gitu, yang sangat buruk, perlakuan yang sangat buruk Pak. Kan mereka dipekerjakan gitu Pak ya, diperbudak gitu, disuruh bekerja dengan paksa tanpa diberikan upah imbalan, bahkan jangankan upah, makan pun tidak. Ini kalau dikaitkan dengan kita nih Pak, orang Indonesia, kan pernah juga terjadi di Indonesia itu kita diperbudak oleh Belanda itu Pak. Kalau baca dalam sejarah itu kan, ketika dijajah selama kurang lebih 350 tahun itu, banyak orang Indonesia kan yang diperbudak. Ada yang namanya kerja rodi gini ya. Dalam pelajaran sejarah dulu tuh ada kerja rodi, ada kerja romusa.
termasuk pembuatan jalan dari mana tuh Anyer Panarukan, itu kan hasil kerja Rodi itu Pak. Perbudakan penjajah Belanda terhadap masyarakat rakyat Indonesia itu teh harus diingat, itu teh harus diingat. Ketika Allah memberikan kemerdekaan itu harus diingat itu. Bagaimana nikmat Allah memberikan kemerdekaan itu. Nah, orang-orang Bani Israel pun diminta oleh Allah untuk mengingat ketika mereka itu dimerdekakan dari Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, hari ini kan banyak orang Indonesia yang melupakan sejarah perjuangan kemerdekaannya itu. Yudabbihuna, mereka Fir'aun dan para pengikut itu, adzabhu itu menyembelih Pak, menyembelih. Mereka menyembelih abna'akum, anak-anak kalian. Maksudnya anak laki-laki Pak. Kalau anak perempuan bintun kan. Fir'aun dan para pengikutnya itu senantiasa menyembelih anak laki-laki kalian. Wa dan yastahyuna, yastahyu itu al-hayyu itu kan hidup, senantiasa menghidupkan nisa'akum, anak perempuan kalian. Itu kalau dimaknai secara lahir begitu Pak. Kalau dimaknai secara ini, kalau dimaknai secara zat seperti itu. Kalau diartikan secara makna bisa saja begini Pak. Anak laki-laki itu kan menggambarkan sosok yang kuat, sementara anak perempuan itu menggambarkan sosok yang lemah kan gitu. Dalam fisik Pak ya, fisik laki-laki dengan fisik anak perempuan kan beda. Bisa dimaknai begini, Fir'aun dan para pengikutnya itu membiarkan menyembelih orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya potensi kelebihan itu, tapi membiarkan hidup orang-orang yang lemah gitu. Kan salah satu taktik penjajahan itu begitu Pak, mengadu domba antara kelompok lemah dengan kelompok miskin, membikin jarak dengan jarak yang sangat renggang Pak, antara si miskin dan si kaya, antara yang kuat dan yang lemah, antara seringkali diadukan Pak, dibenturkan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang awam, dengan preman kan begitu. Preman dibenturkan dengan orang berilmu. Itu kalau mau diterjemahkan secara lebih luas seperti itu. Nah, dulu Fir'aun itu melakukan hal seperti itu. Yang puncaknya itu adalah menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Berbeda dengan di zaman Abu Jahal, sebaliknya, anak perempuan yang dibunuh kan ketika di kota Mekah sebelum Rasulullah diutuskan, yang dibunuh itu anak perempuan. Di zaman Fir'aun yang dibunuh itu adalah anak laki-laki. Dan itu selalu ada Pak yang namanya perbudakan gitu ya. Perlakuan diskriminatif terhadap manusia itu selalu ada. Di zaman Ashabul Ukhdud mah itu mah budak teu anak dibakar semuanya. Wa fi dzalikum, wa dan fi dzalikum, yang demikian itu balaun, ada ujian, mir rabbikum, dari Rabb kalian, adim, yang sangat agung. Nah, itu sebetulnya orang-orang Bani Israel itu kalau mereka mengingat akan sejarah peristiwa itu sebetulnya mereka tidak semestinya menentang Nabi Muhammad itu,
Tidak semestinya mereka itu menentang Al-Quran. Kenapa? Karena dulu ketika mereka itu menentang para nabi dan para rasul, itu pada akhirnya mereka diperbudak itu oleh Fir'aun itu pada akhirnya. Dan mereka ingin keluar dari perbudakan itu setelah Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika mereka itu kembali kepada jalan yang benar, merdeka itu Pak, merdeka, bebas dari perbudakan. Nah hari ini pun ketika orang itu ingin kembali, ingin mendapatkan kemenangan, kemerdekaan, kembali itu kepada jalan yang benar itu, maka Allah akan berikan kenikmatan itu. Terakhir ayat 50, wa'id, dan ingatlah, farokna, furqan itu kan pemisah, pembeda. Farokna ketika kami belah gitu Pak, ketika kami pisahkan, bikum untuk kalian, al-bahro, lautan itu Pak. Jadi disuruh itu memorinya itu mengingat ulang kepada peristiwa masa lalu, karena peristiwa diselamatkannya Bani Israel dari Fir'aun itu peristiwa yang diceritakan turun temurun itu Pak. Bagi orang Bani Israel nggak aneh lagi itu. Dan ingatlah kalian ketika kami belah lautan, fa'angjainakum, lalu kami selamatkan kalian. Kalau tadi itu Pak ayat 49, najainakum. Kalau ini fa'angjainakum, maka kami selamatkan kalian. Wa agrokna, wa dan agrokna, agroko itu tenggelam Pak. Dan kami tenggelamkan ala Fir'aun dan para pengikutnya. Kami selamatkan kalian, kami merdekakan kalian, kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Wa antum, dan kalian itu tangdurun, melihat itu Pak. Dalam arti bahwa orang-orang Bani Israel yang hidup di Madinah pada zaman Rasulullah itu, mereka bisa melihat peristiwa itu melalui kitab-kitab suci yang ada di tangan mereka itu. Kan tangdurun itu melihat menggunakan kacamata ilmu gitu Pak. Ya, salah satu ilmunya bersumber dari kitab suci itu. Nah sementara kalian itu bisa melihatnya melalui kekuatan ilmu kalian itu, melalui pengetahuan kalian itu akan peristiwa itu. Jadi di situ harus dipelajari apa penyebab mereka diperbudak gitu Pak, dan apa penyebab mereka dimerdekakan oleh Allah. Nah penyebab mereka diperbudak itu harus ditinggalkan itu, dan penyebab mereka dimerdekakan oleh Allah itulah yang harus mereka ambil gitu. Nah salah satu penyebab mereka dimerdekakan itu kan karena mereka berjanji akan beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Musa itu. Penyebab mereka dimerdekakan oleh Allah itu. Nah itu kan kalau diterapkan Pak, diterapkan kepada diri kita nih, kalau diterapkan dalam diri kita itu bagus sekali. Kita memperhatikan sebab-sebab sebuah kehancuran untuk dijauhi Pak. Kemudian memperhatikan sebab-sebab pertolongan untuk kita raih Pak, untuk kita lakukan. Di sebab kehancuran harus tahu, tapi untuk dijauhi. Sebab kemenangan pun harus tahu untuk dilakukan. Nah itu kita fungsinya mengingat Pak akan sebuah peristiwa, mengingat akan yang namanya sejarah itu seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.